perkenalkan kami dari Sekolah Benar 2 SMK Negeri 3 Pati. Di sini kita akan membuat vlog mengenai pintu gerbang Mojopahit. Yuk ikuti penjelasan yang akan sampaikan. Di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, terdapat sebuah benda cagar budaya yang memiliki sebuah cerita. Warga menyebutkan sebagai pintu gerbang Mojopahit. Dari patikap.co.id, gerbang peninggalan sejarah ini berada di Desa Muktiharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, atau sekitar 4 km arah barat laut pusat Kota Pati. Menurut legenda yang berkembang, pintu ini awalnya diambil alih oleh Raden Bambang Kebunyabrang sebagai syarat agar diakui sebagai anak oleh Sunan Muria. Itu gerbang Majapahit berada di tengah-tengah permukiman warga. Tampak di sekitar gerbang tersebut dibekali dengan rapat. Itu gerbang itu berada di dalam ruang kaca. Sedangkan di sisi luar terdapat tulisan Gapura Majapahit dilindungi Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Ini adalah asal usul dari Dukuh Rondule, juga ada pintu ini namanya Pacul. Jadi di tahun 1479 itu kerajaan Mojopahit hancur karena ada peperangan kerajaan Islam pertama di Jawa itu. Peperangan antara dengan Mojopahit di tahun 1479. Di 1485 Pati sampai Leremulya termasuk sini itu masih merupakan hutan belantara. Itu ada kisah yang mana terjadinya Dukuh Rondule dari kata-kata saklorong podo bandung. Ini cerita ini bukan dongeng, cuma cerita legenda atau terjadinya Dukuh dulu dengan adanya pintu. Itu di tahun 1485. Pada suatu hari di tahun itu ada seorang Sunan, yaitu Sunan Muria, pulang dari sarasehan Padukuhan Ngerang. Sesampainya di sini, ya di depan sekarang ada sekolahnya itu, dulu ada Bengawan. Kebetulan pada sore hari ini jam 3 sore waktu asar, sungai itu tepat pada itu. Mau nyabrang ya tahu. Kebetulan di sebelah barat itu ada seorang wanita yang namanya Dewi Sapsari, laki gede Sukomodoro, yang rumahnya di tepi sungai. Sekarang tempatnya Sukomodoro itu sebelah timur makam umum yang namanya Dewi Sapsari. Sunan Muria mau nyebrang nggak ada. Lalu Sunan Muria mengadakan sayembara. Barang siapa yang bisa menyebrangkan, kalau laki-laki mau diangkat menjadi saudara Sinarowati, kalau perempuan dijadikan. Setelah mendengar sayembara itu, Dewi Sapsari menuju ke timur Bengawan dengan naik rego ketemu Sunan Muria yang berada di timur Bengawan. Matur bahwa dia sanggup menyeberangkan. Sunan Muria disuruh naik kerbonya bersama-sama Dewi Sapsari. Setelah sampai di barat Bengawan, Sunan Muria menepati janji karena yang bisa menyeberangkan seorang wanita, maka Dewi Sapsari tadi resmi menjadi istrinya
Dan Sunan Puryo diajak ke rumahnya orang tuanya yaitu Gede Sunan. Sunan Muria berapa bulan bertempat di rumah Dewi Sapsari. Lalu Sunan Puryo minta izin pulang ke Padepokan Gunung. Nah, sepeninggal Sunan Muria pulang ke Padepokan Gunung Muria, Dewi Sapsari tadi hamil dan melahirkan seorang putra laki-laki sesuai dengan perkenalannya dengan Sunan Muria tadi naik kerto, maka anak laki-laki tadi diberi nama Raden Bambang Kepunya. Tapi dalam melahirkan tadi ibunya atau Dewi Sapsari meninggal dunia. Setelah itu lalu Raden Bambang Kepunya diasuh oleh kakeknya. Setelah dewasa bertanya siapa sebetulnya sebagai orang tua laki-laki atau sebagai ayah. Lalu dijawab oleh kakeknya yaitu Gede Sunan bahwa kamu itu masih keturunan Sunan Muria yang berada di Padepokan Gunung Muria. Lalu Bambang Kepunya tadi minta izin akan menemui ayahnya menuju ke sesampainya di Muria. Raden Bambang Kepunya tidak mudah diakui sebagai anak karena Sunan Muria punya bebono. Nah, bebononya apa? Bambang Kepunya kalau kamu memang anak saya, tolong pintu yang namanya Bajang Ratu yang masih berdiri di bekas kerajaan Majapahit, yaitu di daerah Trowulan yang sekarang menjadi kota Trowulan, kabupatennya Mojokerto, provinsinya Jawa Timur, dibawa ke Muria dalam tempo 1 hari harus sampai ke Muria. Bambang Kepunya sanggup dan pergi ke bekas kerajaan Majapahit. Di sisi lain, di Padepokan Sunan Ngarang ada siswa Raden Ronggo yang ingin mengambil istri putra dari Sunan Muria yang namanya Loro Pujiwat atau Pujiwati. Pujiwati mau menjadi istri kalau Raden Ronggo bisa memboyong pintu gerbang yang namanya Bajang Ratu dibawa ke Padepokan Juwana. Lalu Raden Ronggo sanggup menuju ke bekas kerajaan Majapahit. Namun sesampainya di bekas kerajaan Majapahit tadi, pintu ini sudah dibawa oleh Raden Bambang Kepunya ke arah barat. Lalu Raden Ronggo mengejar ke arah barat. Sesampainya di barat kota Pati, Raden Ronggo masuk hutan dan berjumpa dengan pohon bunga kenanga yang bentuk dan tingginya seperti sangkar. Utawa nawang Jawa yang namanya bunga natai jadi bunga itu sekar kurungan itu, sangkar itu kurungan menjadi duku sekar kurung sebelahnya barat Taman Pahlawan. Kebalan lagi Bambang Kepunya sedang itu karena kecapean, karena dipikul sendiri. Tapi kalau kelihatannya dipikul sendiri karena dia punya aji bola sendiri. Jadi kita mikul diri ini wangi karena zaman dulu banyak punya ini. Istirahat, lalu Raden Ronggo mendekati. Pintu ini diminta tidak timbul peperangan lagi. Perang dalam peperangan tadi ganjel pintu ini tercecer satu. Nah, wong Jawa ngalami ganjel lawan sehingga menjadi dukun lawan yang mana
Dugun Jelawangi tadi sekarang kebetulan ada tekannya beberapa. Setelah itu anak saya lari ke arah barat. Barat pas wanci beduk nolong Jawa yang wancine beduk le awakmu kudu larang awet akeh sengkalane. Karena Jawa itu punya kepercayaan itu sehingga dua orang antara Raden Werkut dan Bambang Sukriyatna gandeng iki wancine beduk awak dhewe kudune larang. Lerane bocah loro ana kemudian ronggo sehingga menjadi dukuh duren dari kata-kata kudune larang. Yang dulu ada SPNA dan sekarang ada SMK. Dari sana kalau dulu tidak kelihatan iku mbok melayu ngetan, mbok ngalor, mbok ngidul, tidak tahu. Kalau sekarang kelihatan dari duren ke arah sana ke arah utara. Di sini atau di ganjel batu tempat itu untuk di bawah. Ini Suah Mojo yang satu surah malam satu surah 2007 hanya membawa ini Suah Mojo Mojopahit waktu apa itu dapat alat di tanah desa Kaligranda. Suah Mojo. Dari situ Majapahit seperti mempelajari budaya bangsa, mengenal berbagai budaya yang ada di Kabupaten Pati, memperkenalkan budaya kepada orang lain, tidak terpengaruh pada budaya asing, dan menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya di Kabupaten Pati. Ini adalah kesan dari gerbang pintu Majapahit. Kita dapat mempelajari sejarah yang ada di Pati, khususnya pintu gerbang Majapahit yang berada di Desa Muktiharjo, Pati, Jawa Tengah. Dan kita mendapatkan ilmu yang dapat menambah wawasan untuk kita. Sekian vlog dari kami mengenai sejarah pintu gerbang Majapahit. Terima kasih. Bye.